Ya, dan untuk mengetahui perkembangan dari penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim Mabes Polri, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan peneliti hukum ICW Donald Faris. Selamat pagi, Mas Donald. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Mas Donald. Apa informasi yang ICW dapatkan terkait dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto? Ya, kalau kita melihat beberapa statement pernyataan dari petinggi di kepolisian, Wakil Kepala Kepolisian Badrodin Haiti yang merangkap juga Kapolri, PLT Kapolri, justru tidak mengetahui adanya upaya penangkapan yang dilakukan oleh sejumlah pihak Bareskrim Mabes Polri. Ini menurut kami menguatkan dugaan bahwa proses yang dijalankan terhadap Bambang Wijoyanto sangat janggal dan menguatkan adanya operasi yang di luar kendali oleh pihak kepolisian itu sendiri. Tidak mungkin menangkap seorang pejabat negara dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh orang dengan level Wakapolri. Kabar Eskrim juga tidak tahu apakah ada operasi ini atau tidak. Jadi menurut saya ini langkah terkonsolidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi tertentu untuk melawan proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Budi Gunawan. Itu menurut pandangan kami terkait dengan konteks kasus ini. Ya, lalu kemudian tapi kalau kita mencermati mengenai kasusnya terkait dengan Pilkada Kota Waringin Barat, apakah ini juga janggal, Mas Donald? Kejanggalan kasus Kota Waringin itu kan kasusnya terjadi 2010. Kenapa baru ada laporan masyarakat 2015 pertengahan Januari? Ini kan janggal. Tidak lama atau sesaat berselang setelah KPK menetapkan Budi Gunawan calon Kapolri sebagai tersangka kasus korupsi. Ini menurut saya respon cepat yang buruk sekali yang dilakukan oleh pihak kepolisian di bawah komando orang-orang yang memang punya kepentingan terkait dengan kasus ini. Kita tidak tahu siapa memegang komando sekarang di tubuh kepolisian, karena toh fakta yang disampaikan bahwa Badrodin Haiti saja tidak tahu adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Bareskrim itu sendiri. Jadi menurut saya ini memang gerakan-gerakan liar yang dilakukan oleh polisi-polisi tertentu untuk mencoba untuk melawan proses hukum yang dilakukan oleh KPK, khususnya terkait dengan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto yang juga ikut menandatangani sprindik kasus Budi Gunawan tersebut. Apakah ada dugaan sementara kira-kira siapa nih yang kemudian mengendalikan gerakan-gerakan liar ini, Mas Donald? Kami tidak tahu siapa yang menggerakkan itu. Oleh karena itu konteksnya, Presiden harus cepat mungkin memanggil Kabar Eskrim, memanggil Wakapolri untuk menyelesaikan persoalan ini. Tuntutan kami dari masyarakat sipil adalah mereka harus secepatnya membebaskan Bambang Wijoyanto dari upaya-upaya proses hukum yang liar ini. Kita tidak tahu apakah ada surat perintah penahanan yang dilakukan kepada Bambang Wijoyanto terkait dengan kasus ini. Ini menurut saya yang sangat janggal dan kita tidak tahu. Kalau memang logikanya kan begini, Mas. Kalau memang kasus Kota Waringin itu terjadi di tahun 2010, tetapi justru kenapa baru ada laporan masyarakat pada bulan Januari 2015. Ini menurut kami sangat mencurigakan dan kami membaca ini adalah skenario perlawanan cicak buaya jilid kedua yang ada kaitannya dengan pemilihan Kapolri beberapa waktu yang lalu. Baik, Mas Donald, terima kasih atas informasinya. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Terima kasih peneliti hukum dari ICW Donald Faris melalui sambungan telepon.